dari sekolah olahraga itu bisa masuk ke berbagai macam bidang. Jadi bisa sebagai guru, bisa sebagai pelatih teknik untuk masing-masing cabur, kemudian juga pelatih fisik karena mereka diajarin tentang anatomi tubuh, kemudian yang disebut namanya biomekanik, cara kerja otot. Nah, kemudian mereka juga bisa masuk sebagai personal training untuk di gym-gym karena juga menguasai ilmunya itu. Kemudian juga sebagai untuk penanganan atau terapis bila ada cedera. Jadi mereka masuk sebagai fisioterapi. Kemudian juga sebagai penanganan masalah gizi untuk nutrisinya. Dalam perkuliahan juga kita kan ada mata kuliah wirausaha ya. Di wirausaha itu kita bisa belajar membuat kerajinan tangan sendiri, itu kreatif kita. Yang kedua, kita kan selain kuliah di dalam kelas, kita juga ada praktek di dalam masyarakat, itu namanya KKN. Itu yang lebih membuat saya nyaman ketika dekat dengan masyarakat luas. Kuliah jurusan matematika ya tidak harus untuk menjadi guru. Pekerjaan banyak kalau kita mau usaha, apalagi kita bisa menciptakan pekerjaan sendiri, itu udah luar biasa. Kerja bagi lulusan pendidikan bahasa Inggris tidak hanya menjadi guru, namun juga bisa misalnya seperti interpreter, kemudian translator, tour guide, bagian humas, atau seperti saya, customer service officer. Bicara tentang bagaimana memindahkan barang dari suatu tempat, dari suatu pulau ke pulau yang lain, di mana Indonesia memiliki puluhan atau ratusan ribu pulau. Berarti kita bicara moda transportasi. Ada moda transportasi udara, ada moda transportasi laut. Semuanya memiliki plus dan minus. Kalau kita bicara supply chain logistik, kita bicara memanage bagaimana barang itu bisa atau kargo itu bisa berpindah dari produsen sampai ke end user, yaitu customer. Kondisi industri logistik saat ini memang tidak ada, atau tepatnya belum ada orang atau SDM yang murni lulusan logistik, SDM atau lulusan-lulusan yang khusus dididik untuk menciptakan sistem-sistem logistik yang efisien, untuk menciptakan supply chain logistik yang efisien. Kalau kita bicara tenaga kerja di bidang logistik, banyak sekali, tetapi tenaga kerja yang memiliki kompetensi khusus di bidang logistik itu yang dicari. Kalau dulu kita lihat perusahaan yang bagus itu perusahaan yang gedungnya besar, labanya banyak, gitu ya, punya aset yang banyak. Tapi sekarang berubah. Perusahaan yang bagus sekarang itu seringkali yang nilainya tinggi, itu justru yang perusahaan itu nggak punya aset yang banyak, tetapi dia punya information. Tetapi sekarang dengan teknologi, orang yang punya kreativitas, orang yang punya kemampuan teknologi yang bagus, itu bisa mengalahkan dengan mudah. Apa yang tidak berwujud itu sebetulnya kan bentuknya salah satu adalah dalam bentuk sistem
Masih. Kalau dulunya anak-anak kita ada yang kuliah di Pontianak, bahkan ada yang di Pulau Jawa, di Jogja, dan di tempat-tempat lainnya, dengan adanya Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo ini, kita harapkan anak-anak kita akan lebih banyak lagi yang bisa kuliah di perguruan tinggi karena letaknya dekat dengan tempat tinggal kita di Kabupaten Landak. Punya harapan yang besar terhadap putra-putri daerah Kabupaten Landak dan Kalimantan Barat umumnya, dengan rencana adanya jurusan agribisnis di Universitas Katolik Agustinus Hippo ini kita sangat mendukung. Dengan adanya mahasiswa yang datang untuk belajar, ya Kabupaten Landak bisa dikembangkan menjadi kota pelajar, kemudian juga bisa meningkatkan perekonomian atau sumber pendapatan bagi masyarakat. Tentu saja ini menjadi sebuah petanda yang sangat baik bahwa di Kabupaten Landak nanti bisa menjadi itu tadi pusat pendidikan atau semacam tempat belajar bagi para siswa dan seluruh wilayah Indonesia. Dengan ditingkatkannya dari sekolah tinggi menuju ke universitas, tentu saja keilmuannya akan lebih bertambah ya, ke jurusan-jurusannya. Kemudian disiplin ilmunya itu akan bisa kita beri masukan mana-mana disiplin ilmu yang diperlukan, terutama untuk wilayah Kalimantan Barat. Apalagi dengan adanya salah satu isu strategis pemindahan ibu kota negara di wilayah Kalimantan Timur, tentu saja kami berharap sebagai sebuah daerah yang berada di pulau yang sama, bersama-sama dari Pulau Kalimantan, Universitas Katolik yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Landak dapat turut menyiapkan putra-putri asli Kalimantan agar dapat berpartisipasi dan terlibat dalam ibu kota baru yang akan dikembangkan oleh pemerintah desa. Pengalaman pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 hingga sampai saat ini mengungkapkan bahwa perawat merupakan salah satu pahlawan penting di dalam menangani pandemi virus COVID ini. Oleh sebab itu, profesi yang sampai saat ini masih tetap bertahan dan akan terus bertahan adalah profesi keperawatan salah satunya. Salah satu program pemerintah pusat adalah menurunkan angka kematian ibu dan anak. Tentu ini sangat berhubungan dengan kejadian ibu yang hamil dan ibu melahirkan. Pelayanan kepada ibu hamil dan melahirkan itu harus diperkuat. Ujung tombak dalam pelayanan kepada ibu yang hamil, melahirkan, dan termasuk bayi-bayinya yang baru lahir, itu adalah para bidan. Jadi
memang di Kabupaten Landak sangat diperlukan bidan-bidan yang memiliki kompetensi yang baik. Belum lagi saat ini ada peningkatan dari kompetensi bidan. Dari yang tadinya banyak yang D3, sekarang ditingkatkan kembali menjadi D4 atau bahkan S1. Hal itu untuk mencapai pelayanan kepada ibu hamil, ibu melahirkan, dan anak dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kami menyambut baik Kabupaten Landak apabila ada institusi yang melaksanakan pendidikan bidan secara baik, karena tentu saja lulusan-lulusan bidan tersebut akan sangat diperlukan untuk penanganan pasien-pasien ibu dan anak. Bisa jadi bidan pelaksana, misal bisa bekerja di puskesmas, rumah sakit atau klinik, bidan pendidik, jadi misal jadi dosen, atau bisa jadi terapis. Jadi terapis itu bisa untuk terapis baby spa, bisa terapis kecantikan, itu juga bisa. Dalam proses perekrutan untuk memilih terapis, kami memang utamakan ke orang-orang yang memiliki background tenaga kesehatan. Dalam hal ini kami utamakan yang memiliki background sebagai bidan atau fisioterapis. Karena kami ingin memastikan bahwa terapis yang kami pilih memiliki passion yang sama di bidang ini. Tentunya jika mereka mengambil sekolah di kejuruan kebidanan, tentunya mereka sudah memiliki passion di bidang kehamilan, anak-anak, dan baby. Bisa jadi bidan pelaksana, misal bisa bekerja di puskesmas, rumah sakit atau klinik, bidan pendidik, jadi misal jadi dosen, atau bisa jadi terapis. Jadi terapis itu bisa untuk terapis baby spa, bisa terapis kecantikan, itu juga bisa. Setelah lulus, biasanya bidan akan magang di tempat kesehatan, misal di bidang praktek mandiri, atau klinik, bahkan puskesmas, selagi update ilmu dan mengikuti pelatihan. Ketika bidan ada pengalaman magang di suatu tempat, akan lebih gampang untuk mencari kerja. Peluang kerja bidan sebagai terapis menurut saya lebih banyak, karena tempat baby spa atau tempat kecantikan biasanya lebih memilih tenaga yang sudah terdidik atau handal. Jadi ketika bidan turun sebagai terapis baby spa, lebih gampang bisa bonding dengan baby maupun kid yang sering dijumpai selama di perkuliahan. Berangkat dari cita-cita mulia Bapak Uskup Agung Pontianak, Monsignor Agustinus Agus, yang ingin memberikan pendidikan yang berkualitas dan pendidikan Katolik bagi semua masyarakat Kalbar, terutama bermula dari pinggiran, bukan dari kota. Tujuannya adalah memberikan pendidikan yang berakal, berakhlak, dan beriman sebenarnya. Maka ketika lembaga ini diarahkan kepada 3 semboyan utama, yaitu berakal, sehingga kita profesional, berakhlak, cerdas bermoral, dan beriman, karena visi pendidikan Katolik. Keunggulan dari para 3 lembaga yang dibawa Yayasan Anak Bersatu itu sebenarnya sederhana. Kualitasnya dan kerjasamanya dengan pihak luar dan dalam negeri. Pihak luar kita sudah mempunyai kontrak MOU dengan University of Santo Tomas Manila. Dan mudah-mudahan dalam tahun-tahun ke depan kita akan membuat program double degree, yaitu kuliah di daerah Kalimantan Barat tapi akan mendapatkan 2 ijazah, 1 Indonesia maupun 1 luar. Dan sebenarnya MOU sudah diteken oleh kedua belah pihak, tinggal dieksekusi. Hanya karena situasi pandemi maka mengalami perlambatan. Dengan tingkat nasional kita bekerja bersama dengan beberapa pengusaha untuk match and link, yaitu program kampus Merdeka. Maka teman-teman muda sekalian, welcome, selamat datang. Kita wujudkan pendidikan yang berakal,
dan profesional, berakhlak dan beriman.